warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Masjidul 05 Bapak Agus Budi Setiadi SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan serta Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SD Negeri Masjidul 05 yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Masjidul 05. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. 5. Penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari Kepala SD Negeri Masjidul 05. Kepada beliau Bapak Agus Budi Setiadi SPDSD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak
Ibu pendidik SD Negeri Maus Kidul 05, yang saya hormati rekan-rekan guru dari SD Kelapa Gadang 1, SD Maus Lor 3. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas kewajiban sebaik-baiknya karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita yang berada di sini serta keluarga akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Maus Kidul 05 oleh calon guru bendera, yaitu Ibu Maharani Dewi Wijayanti SPDSD. Dengan adanya acara ini, semoga kita yang berada di pangkalan SD Maus Kidul 05 akan tergugah hatinya sehingga bisa mengikuti jejak beliau. Untuk itu mohon kepada Ibu Maharani supaya bisa memotivasi teman-teman agar mereka bisa mengikuti jejak menjadi calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi guru penggerak, yang nantinya juga akan membawa kemajuan di SD Maus Kidul 05, baik itu kemajuan siswa, kemajuan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Semoga kegiatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga penerapan budaya positif di SD Negeri Maus Kidul 5 ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Budaya positif itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan juga nanti akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak didik kita semua. Sekali lagi kepada Ibu Maharani Dewi Wijayanti, mohon teman-teman diajak, dimotivasi supaya bisa mengikuti jejaknya. Saya kira itu saja dari kami. Selamat melaksanakan diseminasi. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik sampai pada tujuan yang utama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya dalam kegiatan inti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri dari calon guru penggerak SD Negeri Maus Kidul 05. Kepada beliau Ibu Maharani Dewi Wijayanti SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang kita semua dapat berkumpul di ruangan ini di SD Negeri Maus Kidul 05 dalam acara kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Budi Setiadi SPDSD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Maus Kidul 05, serta teman-teman Bapak Ibu Guru dari SD Kelapa
pada satu dan Istiqomah 3 yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih yang tak terhingga pertama-tama saya ucapkan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa dalam kegiatan calon guru penggerak. Beliau sangat bijaksana sekali, mengapresiasi sekali, dan sangat memotivasi sekali. Karena tanpa dukungan dari beliau, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 05 yang selama ini mendukung, ada ketika saya membutuhkan, selalu membantu saya. Kita berkolaborasi bersama-sama dalam sharing hal dan ilmu baru untuk memajukan sekolah kita. Di pagi hari ini, Nyuwun Sewu Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya ya, di tengah-tengah kegiatan yang sedang banyak-banyaknya, ada pesta siaga, mungkin persiapan Bonda, mungkin Bapak Kepala Sekolah dan Pak Kasman yang memiliki kegiatan di koperasi sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya Pak untuk memulai. Budaya positif ini adalah merupakan suatu tuntutan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu mengimplementasikan, membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama komunitas praktisi. Yang dimaksud dengan komunitas praktisi adalah kita semua, teman guru di luar sekolah kita. Bisa juga di kegiatan KKG, bisa juga di sesama komunitas calon guru penggerak, ataupun komunitas lain yang berhubungan dengan program pendidikan. Apa itu diseminasi? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu diseminasi? Diseminasi, ya, betul. Bapak Asman ini masternya ya, bahasa. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan saya yang paling pintar, saya yang paling hebat, itu tidak. Karena sekarang ini saya memiliki kewajiban penuh atas apa yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak untuk saya bagi ilmunya untuk kita laksanakan bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi di sini sekarang kita sharing dan belajar bersama. Itu Bapak Ibu yang dinamakan diseminasi. Tujuan kegiatan ini ya tentang budaya positif. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dalam belajar. Artinya, murid merasa nyaman tanpa sebuah rasa takut akan sebuah tekanan dalam belajar. Seperti yang Pak Karyono tadi sampaikan tadi pagi, sewaktu memberikan amanah di upacara, bahwa anak-anak dari rumah itu diniati dengan senang untuk belajar datang ke sekolah. Ya, kurang lebih seperti itu, tanpa ada rasa tekanan, takut kepada seorang guru, takut kepada orang tuanya, tapi muncul dari intrinsik atau dirinya sendiri, dari kesadaran bahwa sekolah itu supaya aku pintar untuk masa depanku. Sekolah itu akan membuatku menjadi anak yang lebih baik, memiliki masa depan yang lebih baik, misalnya seperti itu. Lalu kemudian menumbuhkan budaya positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam berperilaku. Karena setiap anak berperilaku melakukan kesalahan tanpa dia sadari ataupun melakukan sebuah hal yang baik karena suatu imbalan, karena suatu hadiah. Nah, itu berarti dia belum memiliki kesadaran dari hatinya sendiri. Di sini bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam berperilaku, perilaku yang anak-anak kita munculkan, anak-anak kita lakukan, itu berarti berasal dari hatinya sendiri.
dirinya sendiri bukan karena hadiah, belajar bukan karena iming-iming hadiah, bukan karena takut dengan bu guru, bukan hanya dia saya ranking 1 nilainya bagus karena itu. Kita di sini berusaha untuk menyebarkan paham ini bahwa pendidikan sekarang tidak hanya berfokus kepada nilai, tetapi lebih kepada karakter. Jadi Bapak Ibu, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Budaya positif sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Bapak Ibu masih ingat semboyannya? Jadi kita tidak lupa bahwa seorang pendidik pegangannya jangan melupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya. Beliau Raden Mas Suwardi Suryanilat atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan pendidikan bangsa. Mari kita ingat-ingat lagi filosofi ini untuk selanjutnya bisa kita terapkan, implementasikan filosofi tersebut. Walaupun pendidikan sekarang pendidikan yang penuh dengan teknologi dan zaman yang modern. Dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, anak-anak kita terlahir tidak semuanya pintar, tidak semuanya baik, tidak semuanya tidak bisa, nyuwun sewu dalam tanda kutip bodoh, ya, katakanlah begitu. Itu setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya. Kadang selama ini saya pun, ya, sebelum mengikuti pendidikan ini, saya pun mengajar anak, kamu harus pintar supaya nanti nilainya bagus, nilainya baik. Ada yang kita lupakan bahwa karakter anak lebih penting daripada hanya sekedar angka nilai. Oleh karena itu yang dimaksud dengan menuntut di sini adalah menuntut anak-anak kita untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat, akhlaknya baik, karakternya baik, dapat tumbuh di masyarakat dengan baik, ya. Di sini dijelaskan agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Memang masih itu bisa dirubah, ya. Kita hanya menuntunnya, mengantarkannya, menjelaskan bahwa ini baik, ini salah. Kita harus menuntut anak-anak kita dalam pertumbuhan kodrat anak. Jadi mengibaratkan kita, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan, seperti benih. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi bagaikan biji-biji atau benih-benih ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan perairan yang baik. Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, tetapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai, yang disemai adalah bibit yang paling berkualitas, tapi tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tanah dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Sehingga peran kita sangat penting sebagai guru atau sebagai pendidik. Mari kita ingat-ingat kembali Bapak Ibu semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso song
tulodo imadyo mangun karso tutuli andayani. Dari ketiga semboyan ini Haja Dewantara mengharapkan agar anak-anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Mari kita bersama-sama mengingat kembali arti semboyan ingat sesebulan. Artinya bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan dan memberikan contoh. Imadyo bangun karso berarti di tengah membangun atau memberikan semangat, kemauan atau niat. Contohnya kita sebagai pendidik mau ngajar saja kok nggak semangat, loyo, lesu pakaiannya, cuma sewu mungkin sedikit kayak gitu ya. Nah anak-anak kita kan figur, kadang iya mungkin kalau di kelas 1, ibu bajunya bagus, jilbabnya bagus, bu guru cantik. Kadang anak-anak itu pun merupakan suatu apresiasi untuk kita sebagai pendidik. Oh berarti anak-anak begitu detailnya memperhatikan gurunya. Dari penampilannya saja anak-anak sekarang bisa menilai. Lalu tuturi berarti di belakang atau mengikuti dari belakang, berhanaya berarti memberi semangat. Jadi di depan maupun di belakang kita harus memberikan semangat kepada anak-anak kita. Saya menerapkan ini dan sungguh betul-betul saya terapkan di kelas saya sendiri dan di kelas yang mungkin saya pas mengisi kelas 2 dan kelas 5. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Betul. Kadang kita di kelas melihat anak berdiri saja, duduk. Yang tenang. Jangan lari-lari. Kita lupa Bapak Ibu bahwa umur anak-anak adalah bermain. Tidak bisa dipisahkan dari yang namanya bermain. Tetapi kita bisa mengelola permainan itu sambil belajar. Monggo besok Bapak Ibu dipraktekkan di kelas. Bermain sambil belajar. Anak-anak akan antusias dan akan semangat dalam mengikuti pelajaran. Diawali dengan bermain ya secara sederhana saja, tidak usah yang terlalu heboh begitu. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan, karsa afektif, afektif itu lebih ke sikap sehingga menciptakan sebuah karya yaitu psikomotor atau tindakan. Semua itu sudah ada pada diri anak. Jadi permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Mari kita belajar mengemas sebuah pembelajaran dengan permainan. Monggo dicoba. Bagaimana reaksi anak-anak? Mungkin yuk kita yel-yel dulu, yuk kita tepuk-tepuk dulu. Pelajaran matematika penjumlahan, yuk kita switch jumlahan. Di switch yang 1, 2, yang 1, 3. Yuk 1, 2, 3 switch dijumlahkan. Nanti yang menjawab lebih cepat dulu itu yang menang. Secara tidak langsung bermainnya dapat, ilmunya juga dapat, anak-anak pun gembira di kelas. Contoh Ibu itu hanya contoh saja. Profil pelajar Pancasila. Walaupun di tahun ini hanya kelas 1 dan 4, tetapi mungkin di tahun depan ya Pak sudah mulai menyeluruh. Sedikit saja profil pelajar Pancasila untuk kelas yang lain. Ini ada 6 elemen. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Yang terakhir, berkebinekaan global. Setiap elemen ini memiliki elemen lagi. Beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa ada 1, 2, 3, 4. Akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak berbudaya. Mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi
evaluasi penanganan, merefleksi, berkeberadaan global ini tentang budaya, bergotong royong ini tentang rasa kepedulian dan kerjasama atau kolaborasi, lalu kreatif menghasilkan gagasan, menghasilkan karya dan memiliki kelulusan dalam berpikir, mencari alternatif solusi. Kalau yang kreatif mungkin Bapak Ibu bisa mencoba memberikan masalah kepada anak, tapi Bapak Ibu jangan memberitahu solusinya. Coba anak disuruh berpikir sendiri, dipancing. Memiliki kekreatifan ini enggak? Jadi kreatif itu bukan hanya soal membuat suatu karya, tetapi berpikir kreatif maksudnya di sini. Sedikit saya sampaikan nilai dan peran guru penggerak mungkin untuk teman-teman yang sedang mendaftar seperti itu tadi, ya. Alhamdulillah sudah simulasi mengajar, tinggal wawancara. Untuk selanjutnya Bu Alfu juga ya, tinggal wawancara. Bu Uut, Bu Desi, Pak Hasman, Bu Endah, ini angkatan selanjutnya harus mendaftar. Harus mendaftar. Ini sebagai guru penggerak, dituntut harus memiliki nilai dan perannya. Harus memiliki nilai mandiri, kita harus mampu berdiri di kaki sendiri. Harus yakin atas kemampuan diri sendiri. Harus yakin atas kompetensi yang dimiliki. Kemudian berpihak kepada murid. Jangan lupa bahwa seorang pendidik tugas utamanya adalah murid, fokus kepada murid, mendidik. Kemudian reflektif. Reflektif ini seperti yang sedang saya lakukan. Kemudian kolaboratif, harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Inovatif, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran, serta menggerakkan komunitas praktisi seperti yang hari ini sedang saya laksanakan. Sebagai guru penggerak harus mampu melaksanakan peran pertama sebagai pemimpin pembelajaran, dan seorang pemimpin pembelajaran mampu mengkondisikan pembiasaan perilaku baik dengan memberikan keteladanan serta menerapkan sistem atau aturan yang konsisten di dalam kelas maupun di sekolah. Ini dimaksud penerapan trilogi Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Lalu menggerakkan komunitas praktisi seperti yang sedang hari ini saya laksanakan. Guru penggerak harus mampu menggurukan orang lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya profil belajar Pancasila pada anak. Guru penggerak dapat menggerakkan MGMP sekolah, ini SMA ya, MGMP. Kalau di SD itu tingkatannya KKB ya, maupun komunitas lain. Yang berikutnya menjadi coach sebagai guru lain. Sebetulnya kalau ingin menjadi coach, menurut saya kan muda ya, sedangkan mungkin saya di sini lebih muda. Tetapi silahkan jika Bapak Ibu guru yang lebih senior dari saya membutuhkan bantuan atau sharing, monggo saja silakan, saya dengan senang hati membantu sebisa saya. Lalu mendorong kolaborasi antar guru. Harus mampu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau memecahkan permasalahan bersama. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid guru, membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Selain di kelas juga bisa menggiatkan ekstrakurikuler atau menjadi pembina upacara. Dari peran dan nilai ini, guru penggerak dituntut untuk memiliki sebuah misi dan visi. Apa visi saya? Saya ingin sekolah saya maju dalam hal apa? Dalam bagaimana? Nah, kita harus membenahi itu bersama-sama ya, karena kalau melangkah sendiri kan kita membutuhkan dukungan dari semua pihak, mungkin melalui murid, dari pimpinan kita, dari komite sekolah, dan sekolah kita itu apa yang belum kita miliki, apa yang kita inginkan, maka bisa kita evaluasi bersama untuk kita laksanakan program tersebut untuk kemajuan sekolah kita.
Bapak Ibu, di sini saya memiliki video lucu, monggo saran-saran disimak. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan sambil menikmati snack yang sudah disiapkan. Untuk anak-anak gitu. Kira-kira dari kata tersebut pelajaran apa yang dapat kita ambil? Iya, betul sekali. Kita dari dia tadi dapat kita ambil bahwa seorang beruang mempunyai impian ingin meraih tebing es yang tinggi. Tentu hal itu terkesan mustahil, tetapi dengan persiapan, perlengkapan, dan potensi yang ada, sang beruang tersebut bisa sampai ke tebing yang tinggi, walaupun dengan susah payah. Akhirnya sampailah ke puncak, ya. Sehingga pembelajaran juga buat kita. Jika kita memiliki suatu impian yang tinggi, namun karena persiapan yang minim dan kurang memahami potensi, aset, dan kekuatan dari dirinya yang dimiliki, kita pun akan seperti beruang. Sudah sampai ke atas, jatuh lagi ke bawah. Kita naik lagi, jatuh lagi. Tetapi kita masih memiliki rasa semangat yang tinggi untuk mencapainya. Ya, kita juga harus tetap semangat. Bapak Ibu, saya punya ice breaking, monggo untuk berdiri sebentar. Supaya kehidupan saya
memiliki tepuk, permainannya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyuwun sewu, tangan kanannya Bapak Ibu kita angkat. Jika tepuk 1, 2 ke tengah, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Yang sewu hasto tangan kirinya. Ini sama. Jika ini 3 kali, tangan yang kiri hanya menggerakkan ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kanan 1, 2, 3, 4 ke atas lagi, 4, 5, 6. Permain tepuknya adalah dua-duanya harus digerakkan semuanya. Apakah kita akan fokus menggerakkan kedua tangan kita? Mari kita coba. Untuk yang kanan, kita ulangi sekali lagi. Kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kiri hanya atas dan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitungan ketiga. Silakan Bapak Ibu menggerakkan dua tangannya sekaligus bersamaan. Enggak? 1, 2, 3. Kita coba lagi. Dua-duanya Pak. Yang kiri juga harus bergerak. Nah, kita mulai, ya. Ya. Harus bersama. Harus bersama. Apakah bisa? Coba. Mari kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepertinya mudah apa ya? Saya lihat bisa ulang. Dua kali langsung ya, tapi cepat. Hitungan ketiga. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tepuk tangan kita semua. Otak kanan dan otak kiri betul. Pak Guru Bejewal betul sekali. Ternyata lebih fokus yang mana Pak? Oh, yang kanan. Ternyata yang kiri tidak fokus. Tidak. Silakan sambil duduk saja Pak. Terima kasih. Iya betul. Iya. Mau coba lagi? Biasanya kita di kelas yang sering menyuruh anak untuk tepuk fokusnya. Sekarang nanti kita coba dengan Bapak Ibu. Jika saya mengatakan 1, tepuknya 1 kali. Jika saya mengatakan 2, tepuknya 2 kali. 3, tepuk 3 kali. 4, setengah tepuk, jadi tidak ditepukkan. Tapi saya akan acak, tidak urut 1 bandingkan tidak. Bisa 3, 1, 1, 2, 3, 4, setengah tepuk. Tidak ditepukkan, tidak nakal. Monggo sambil duduk saja. Kita mulai deh. 3, 2, 1, 2, 4. Kita coba sekali lagi. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4. Oh, bagus. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Baik, sudah atas kembali, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya ada sebuah puisi karya dari Insinyur Soekarno. Monggo Bapak Ibu. Adakah yang berkenan untuk membacakan? Bapak, apa Ibu monggo? Bapak, Bapak tadi? Bapak Hafiz? Bu Tati? Kalian mana?
Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu puisi Aku Melihat Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Mari kita pelajari bersama. Topik dalam eksplorasi konsep dalam budaya positif, kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Dan eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar atau stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Lalu yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin asing ya, segitiga restitusi itu apa? Di sini ada. Perubahan paradigma stimulus respon. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Budaya positif ada urutannya. Berasal dari manakah terlebih dahulu? Nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama, berasal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu yang membuat ini berbeda dengan tata tertib sekolah yang berbeda. Peraturan kelas ini adalah aturan yang dibuat antara murid dan guru. Jadi aturan kelas 1, 2, 3, 4, 5 bisa saja berbeda. Begitu. Dari peraturan kelas ini muncullah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, jika peraturan kelas sudah dilaksanakan, keyakinan kelas sudah dilaksanakan, maka lingkungannya akan menjadi positif. Ketika lingkungan belajar di kelas atau di positif, maka akan menjadi sebuah budaya yang positif. Tadi dijelaskan budaya positif itu memiliki dua komponen. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol pilihan. Apa yang dimaksud stimulus respon? Contoh di sini. Kita
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal secara teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa, ya, orang kan memiliki pandangan berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan pandangan kita harus sama dengan pandangan orang lain, pandangan orang lain harus sama dengan kita. Yang kedua, stimulus. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik dan buruk pasti memiliki tujuan. Contoh anak-anak kita melakukan kesalahan, memukul temannya. Tanpa kita tahu dari awal apa yang sebenarnya terjadi, kita langsung mengejar anak itu, kamu nakal, kamu salah, kamu nakal, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Padahal mungkin anak kita memukul temannya dalam bentuk membela diri, ya, mungkin karena mengalami kesalahan, menerima perlakuan buruk dari temannya sehingga dia membela dirinya, mungkin dengan cara mencubit atau memukul temannya, meluapkan rasa emosinya. Yang berikutnya, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya nggak bisa mengontrol Bu Desi, saya nggak bisa mengontrol Bu Alfu, mengontrol Bu Uut, nggak bisa. Mereka yang sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Yang terakhir, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, ya seperti sekarang lah, daftar ayo. Nah, tangsok, ayo daftar. Nggak, paksa. Nanti ini loh, sekarang regulasi terus berubah, siapa tahu nanti penggerak. Ada kebijakan plus misalkan, baru rame mau pada daftar. Dipaksa dulu kan? Berarti belum ada kesadaran dari diri. Kesadaran dari diri karena suatu alasan, bukan? Ya, manusiawi. Ingin PPG ya, ingin sertifikasi begitu. Contohnya begitu ya. Karena ada sebuah alasan tapi bukan dasar dari dalam hati yang tulus. Lalu model berpikir menang kalah. Hanya soal ini, Bu. Lomba ya yang diharapkan menang-menang, ya kan? Stimulusnya menang lah, kalah nggak apa-apa, menang alhamdulillah itu nggak apa-apa. Padahal teorinya ini berpikirnya menang. Kalau kita sedang ujian lulus kan gitu. Tapi kadang untuk menenangkan diri kita sendiri, lulus ya alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa. Tapi dalam diri kita sebagai manusia tentunya ya, kalau bisa sekali ujian lulus lah, betul gue enggak? Begitu. Tapi dalam hati yang paling dalam kan teorinya menang, bisa, lulus. Begitu Pak Diano? Disiplin positif. Jadi dari budaya positif itu muncullah sebuah disiplin positif, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang tadi, ya, bahwa makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Tahapan ini memiliki teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Motivasi kita mengikuti suatu hal pasti ada. Motivasinya entah apa. Betul? Satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa? Nanti kan kalau ini. Nanti kalau iya lah, ya. Manusiawi begitu. Iya manusiawi. Nah makanya kita belajar ini di sini. Teorinya seperti apa? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang
mau menghargai diri sendiri kalau bukan kita siapa? Betul. Kita wajib menghargai orang lain, tapi jangan lupa dengan diri kita sendiri. Yakinkan kepada diri kita bahwa kita mampu, kita bisa. Kayak dia bisa, masa aku orang? Belum apa-apa kadang takut. Ya, apa aku yakin aku bisa gak sih? Aku bisa gak sih ya? Coba saja dulu, melangkah saja dulu, kan begitu. Untuk hasil akhir walaupun tadi dijelaskan teorinya menang. Ya, itu kan hanya sekedar teori ya. Praktek ya kadang rasanya lain begitu. Lalu ini yang disebut nanti dari teori motivasi 1, 2, 3 ini akan menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang tadi, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Ini sebagai pendidik. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Dan di sini nanti akan dipelajari lebih lanjut di dalam segitiga restitusi. Sebagai pendidik, Pak Karimo ngantuk. Kita memposisikan diri kita sebagai pengontrol itu sebagai apa? Apakah kita menjadi penghukum untuk anak-anak? Ataukah membuat rasa bersalah? Atau kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk murid kita? Atau pemantau? Atau hanya manajer? Manajer itu hanya mengatur. Kalau di sini ya, seperti Pak Kepala Sekolah yang tidak langsung berhadapan dengan siswa. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya beda, kebutuhannya Bu Desi beda dengan saya, kebutuhannya Bu Tati beda dengan saya, kebutuhannya Pak Mariono beda. Apa kalau boleh tahu apa kebutuhannya sama? Itu utama ini untuk masa depan. 5 kebutuhan dasar manusia apa saja Pak? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Kelima, kebebasan. Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar ini mana yang belum tercukupi dalam kehidupan Bapak Ibu? Yang mana? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Mana yang belum tercapai dalam kehidupan Bapak Ibu? Kebutuhan dasar ini. Hah? Kebebasan? Ya, sama. Kebebasan? Nah, berarti ada satu hal kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi, ya? Yaitu kalau kasih sayang dan rasa diterima kan? Kayaknya kurang kasih sayang. Kalau kebebasan pasti bebas kita. Nah ini ya, Pak Koyowe yang ini ya. Sama ini mungkin. Bertahan hidup, penguasaan. Kalau penguasaan apa? Kita menguasai semuanya. Menguasai semuanya. Penguasaan ini menguasai keluarga kita ya. Kasih sayang dan rasa diterima oleh anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kesenangan ya, anggap saja ini sama senang kita di sini lah. Kalau di rumah tuh kupluk-kupluk pegangan ya, gak ada rambutnya. Mau tidur ngangkat deh, orang kepengen asal ya. Dirinya si mati salah, masa aku ngangkat pasti banyak cuci piring. Jadi kebebasan. Nah, Bapak Ibu, setelah memahami perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol tadi, pada pembahasan sebelumnya, mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya
di sekolah-sekolah kita. Makna kata disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Kita tahu disiplin itu apa? Tahu kan? Hukuman. Oh, disiplin itu hukuman. Kalau yang nggak disiplin kena hukuman begitu? Iya. Tapi memang betul juga. Disiplin identik dengan kaitannya hukuman. Betul. Tapi negatif positifnya ada, Bu. Betul. Anak itu rajin karena takut dihukum. Ya kan? Iya, jadi rajin. Contoh Bu Uut punya murid yang super jos, mau pala. Tidak takut ya, Bu. Dia mungkin mau mendengarkan karena takut dihukum. Dia mau berbuat baik mungkin karena takut dihukum. Nah, bisakah kita mengubah anak dari rasa ketakutan melakukan disiplin dari intrinsiknya? Iya, tanpa imbalan, tanpa takut hukuman, tapi betul-betul atas kesadaran dirinya. Mari kita pelajari. Nah, ini sudah tahu ya. Ini tadi nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya sampaikan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang saya maksud tadi. Intrinsik itu muncul dari dalam diri siswa, bukan karena takut dengan Bu Enda. Aku ranking 1 bukan karena mau dikasih hadiah sama Bu Alfu, tapi memang karena sadar. Memang iya, saya memang harus baik, saya memang harus rajin belajar kemauan atas diri sendiri. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang tentang disiplin tadi kata lain satu. Anak mau disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kita harapkan ini ada di sini. Nomor 3. Nah, disiplin tadi, bagaimana cara menumbuhkan rasa kedisiplinan anak-anak kita? Bisa kita mulai dari di kelas, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Tapi keyakinan kelas juga ada aturannya, ada cara mainnya. Aturan kedisiplinan kelas ini kan dibuat antara guru dengan siswanya. Kelas 4 berbeda. Kelas 1 kan anak-anak kecil gak mungkin sama dengan yang kelas 6, kan pasti berbeda ya Bu. Aturan harus jelas. Oh, aturan ada yang begini, harus membawa makanan yang enak misalkan. Kan gak jelas. Apa hubungannya gitu ya dengan kedisiplinan? Betul. Aturan dijelaskan kepada siswa, konsekuensi ditegakkan. Lalu kesepakatan kelas disusun bersama dengan memperhatikan masukan siswa. Jadi Bapak Ibu, aja KB siswa yang berpadu kalau aku orang jadi Nopal mau membuat kesepakatan. Orang sedih kok salah Nopal bisa gitu. Bisa bukunya nggak boleh kayak gitu, didengarkan dulu. Apakah itu menuju kedisiplinan yang positif, kesepakatan yang positif, atau malah merugikan yang lain gitu? Sebenarnya masuk akal misalkan orang gak ada PR, tidak ada PR karena kesepakatan kelas kan contohnya saling membantu teman yang kesusahan, belajar tidak terlambat masuk kelas misalkan, itu kesepakatan kelas. Contohnya itu nanti ada contohnya. Disusun bersama dengan memperhatikan masukan siswa. Jadi siswa dilibatkan. Sarannya apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Ditulis, nanti disaring. Jadi bu guru tinggal menyaring kesepakatan itu.
kepada anak-anak, memfasilitasi kepada anak-anak dengan memberikan boleh kertas warna-warni origami atau boleh stick note yang langsung ada lemnya ditempel, itu bisa dibagikan kepada semua anak. Jangan melihat dari misalkan gini kan ada anak yang nakal semua bagi kata, biar kita tahu dia menginginkan apa di kelas, seperti itu. Kita tulis, kita bagi, setelah itu bisa ditempel untuk menempelkan, bisa diletakkan di papan tulis terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah bisa dipindahkan di ruang dinding yang kosong. Suruh anak menempelkan kesepakatan kelas yang telah dibuat di dalam atau media yang sudah disiapkan. Ini bisa kertas kaca, kertas warna yang nanti kalau sudah jadi juga boleh dihias. Anak-anak yang sudah menghias biar mereka kreatif begitu. Setelah itu dibacakan, dipilih-pilih kesepakatan kelas yang sama, jangan ditempel semua. Pilih salah satu yang sama. Misalkan tidak boleh mengobrol di kelas. Kalau lebih dari satu anak yang menjawab yang memilih kesepakatan kelas, untuk pilih satu saja. Ditempelkan, intinya sama. Ditempel. Jika sudah ditempel seperti ini, anak menempelnya sendiri, anak membuat kesepakatan sendiri. Kemudian buat konsekuensi. Konsekuensinya apa? Jika anak-anak ditempel, betul, iya. Konsekuensinya apa? Ditempel boleh. Jadi anak bisa menjadi suatu rem. Jika melanggar kesepakatan, maka akan mendapatkan konsekuensi. Ada gambaran Bapak Ibu? Ada gambaran? Ya. Contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, yang berubah dari kesepakatan kelas menjadi keyakinannya kelas adalah ininya. Berarti kita harus saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, berarti keyakinan kelasnya adalah harus semangat. Kemudian kami harus yang peduli dengan teman-teman, berarti keyakinan kelasnya adalah peduli. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tidak saklek. Karena kesepakatan kelas itu yang membuat murid pasti kan berbeda. Mungkin dari bahasanya tidak baku, kata-katanya ya bahasa anak-anak, tidak apa-apa, diterima saja saran mereka. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 7 atau 6 atau berapa, cuma 20. Dipilah-pilih, kan ada yang merugikan, ada yang mencerminkan budaya positif atau tidak, kan kita bisa membedakan saran anak yang mana begitu. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahun berbeda karena muridnya ganti. Jadi kalau sudah ganti murid, copot, diganti yang baru, membuat kesepakatan lagi baru dengan murid yang baru. Ada peraturan dan keyakinan kelas, ini perbedaannya. Peraturan contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, berarti nilai universalnya apa? Tanggung jawab. Yang kedua, peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Berarti yang diyakini di dalam kelas harus menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Komitmen. Kadang kalau anak kita ada yang terlambat, disunat-sunat gak sama yang lain?
Oh, itu kan? Berarti yang terlambat gak komitmen. Kenapa telat? Jadi kurang memiliki komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, sehingga keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Ini perbedaan peraturan yang dari peraturan itu bisa menumbuhkan keyakinan kelas. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang tadi kebutuhan dasar itu ada 5. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid kita itu berbeda. Kita harus memahami kebutuhan dasar mereka agar mereka menjadi individu yang selamat dan bahagia, dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara positif. Jadi semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, antara lain ketika seorang murid melakukan kesalahan atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ada 5. Kasih sayang dan rasa diterima disimbolkan dengan love atau hati. Penguasaan di atas bintang. Kemudian kesenangan disimbolkan dengan dalam. Di sini kebebasan, bebas terbang seperti kupu. Kemanapun pergi bisa melakukan apa saja boleh. Posisi kontrol. Nah, sekarang ini penting, menurut saya ini penting sebagai pendidik. Dipraktekkan saja besok. Begini loh ibu-ibu, bapak. Di rumah kita tidak mengetahui kepribadian anak-anak kita. Contoh ini begini, Afif ya. Nah, sekolah Masya Allah, ternyata sekolah kita datangi jadi melas, ya apa tidak? Ternyata ada sesuatu hal masalah keluarga. Oh, ternyata ada sebuah alasan dibalik dia melakukan perilakunya yang kurang baik di sekolah. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai penghukumkah, sebagai pembuat murid merasa bersalahkah, sebagai temankah, atau sebagai pemantau atau monitor, atau sebagai manajer. Contoh, penghukum. Contohnya yaitu tadi, kerjakan di luar PR-nya. Berdiri, pegang kuping, penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kenapa begitu sih? Kenapa gak mau kerjakan PR? Jadi dibuat merasa bersalah, tetapi dengan bahasa yang halus. Teman, kita memposisikan diri kita sebagai sahabat anak-anak, teman dekat. Kemudian, tapi hati-hati dalam memposisikan kita sebagai kontrol teman kepada murid. Takutnya nanti anak-anak judrah, ya kan? Iya, jadi malah dimerahkan. Karena aku dekat dengan Bu Desi gak apa sama aku. Misalkan begitu. Iya. Lalu manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya sendiri. Ini 5 posisi kontrol yang tadi ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, nah, kita akan belajar menangani murid menggunakan posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Saya mendengar segitiga restitusi ini baru di guru pembelah. PPG nggak ada. Pas saat kuliah dulu ya tidak ada. Baru kali ini saya mendengar. Ini pun luar
luar biasa bolak-balik saya baca modul. Apa itu sih segitiga restitusi? Padahal ternyata setiap hari kita melakukan ini loh. Segitiga restitusi kita melakukannya setiap hari padahal. Tapi istilahnya awam. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Gusel 2004. Guru penggerak memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Lalu proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu yang ada 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah menstabilkan identitas. Misalkan murid kita berkelahi, yang satu terluka, dengkulnya misalkan kedorong atau bagaimana, kedorong. Kita panggil anak itu, kemudian kan takut pasti ya, sudah merasa bersalah kan takut dipanggil. Kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia dengan senang hati mau mengakui kesalahan. Itu yang dinamakan menstabilkan identitas. Enggak apa-apa, tadi kenapa? Enggak apa-apa. Setiap orang kan bisa melakukan kesalahan. Ademkan dulu lah, stabilkan dulu identitasnya. Manusiawi salah, kenal. Coba jujur sama bu guru, kenapa mau melakukan itu? Ini bu, tadi kan aku itu. Kita kan mendengarkan alasan anak tersebut. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung jawab salah, nakal gue. Ya, apalagi kita menggunakan kata-kata yang mungkin sangat bisa mengganggu psikologis anak. Kalau dari dulu capainya kan ngambek ya. Distabilkan dulu identitasnya. Gak apa-apa. Kenapa? Coba cerita. Didengarkan dengan pelan-pelan. Manusia itu kan tempatnya sama. Udah, kenapa cerita aja. Yang kedua, setelah distabilkan identitasnya tadi, kita sudah tahu kesalahannya, kita sudah mendengar anak tersebut melakukan kesalahan. Kenapa? Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasinya maksudnya apa? Maksudnya begini. Semua perilaku memiliki alasan. Apa harus begitu? Apa harus memukul si kamu? Kalau kamu marah, apa kamu harus memukul teman? Validasi. Anak akan melanjutkan alasannya lagi kan? Kan itu mukul duluan bu, makanya aku balas gitu. Nah terus kita gali dari validasi itu. Kenapa anak seperti itu, kemudian kita stabilkan, kita ademkan, kita dengarkan. Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinannya contohnya adalah di teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu seperti tujuan sendiri-sendiri. Motivasinya apa sih melakukan itu? Kan tidak setiap tujuan kita sampaikan ke teman, ya murid kita, anak-anak kita melakukan itu disampaikan ke temannya kan nggak mesti. Kadang dipendam sendiri dalam hati, tiba-tiba kejadian. Tahu-tahu bahwa temannya nangis, segitiga restitusi diingat-ingat. Ada satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Kamu melakukan itu benar apa enggak? Menurutmu benar apa enggak? Kita tanya. Ya salah bu, aku itu tahu. Menanyakan keyakinannya. Kalau tahu salah, kenapa dilakukan? Ya kan? Begitu. Ya, ini ada contoh kasusnya. Mitzi, Sabtu kemarin Mitzi tidak dikasih surat apa ya? Ya bu, soalnya saya dulu sekolah wah, pasti sangat menyenangkan ya Mitzi. Dulu juga udah senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Sudah bu, soalnya saya tidak ikut
kira-kira apa keyakinan yang belum diterapkan? Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar Mixi dapat menerapkan apa yang sudah disiapkan itu? Mungkin ada yang lain sih? Nah, berarti sekarang ini sudah paham ya tema kita harus memahami tertib sekolah. Lain-lain jangan diulangi ya. Baik, sekarang Mixi mau kembali ke sini. Itu contoh praktik segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang salah, kita boleh memanggilnya pribadi. Kita mau marahin, kita mau memberi konsekuensi, mau memberikan hukuman, jangan di hadapan anak-anak yang lain. Supaya apa? Untuk menjaga perasaannya. Walaupun anak itu salah, tetapi kan kita belum tahu alasannya apa dia melakukan kesalahan itu. Ada gambaran Bapak Ibu sampai sini? Ada, alhamdulillah. Kalau ada gambaran berarti yang saya sampaikan kira-kira tersampaikan apa tidak ya? Tersampaikan. Ada gambaran apa tidak? Alhamdulillah. Buku tarik telepon. Ada gambaran? Alhamdulillah. Baik. Nah, dari yang disebut budaya positif ini dari kesepakatan kelas muncul keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol segitiga restitusi, maka untuk lingkungan sekolah kita bisa diterapkan, bahwa masih diterapkan kepada anak didik kita. Kita berusaha, Bapak Ibu, langkah kecil kita, perubahan kecil kita yang kita lakukan itu sangat berarti sekali untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah menginginkan transformasi pendidikan. Dari mana asal muasal bisa berubah kalau bukan dari pendidiknya terlebih dahulu yang memberikan, mempraktekkan, mengimplementasikan baik secara teori, perilaku maupun tingkah laku. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah juga bisa dipraktikkan mungkin dengan yang sudah kita lakukan. Menyambut anak dengan 5S setiap pagi, kemudian literasi, kemudian membaca Asmaul Husna bersama-sama, mengadakan sholat zuhur secara intens setiap hari bergantian, dan juga infak itu sudah masuk ke dalam budaya positif yang di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan nanti muncul budaya positif yang lain yang lebih baik, yang dapat menumbuhkan karakter anak-anak kita. Begitu ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, selesai pemaparan saya pada diseminasi penerapan budaya positif. Dan sekarang saya ingin mengetahui umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Oh, belum lagi. Saya baru mengetahui tentang segitiga restitusi yang tadi disampaikan dan dipraktekkan langsung oleh penyanyi. Saya menimbulkan bahwa ternyata dalam proses menuntun dan mendidik tidak lagi dibutuhkan ancaman, paksaan atau memberi hukuman kepada murid. Praktek nyata tentang segitiga restitusi memberi dasar pemahaman kepada kita untuk memupuk disiplin positif dan menyikapi kesalahan anaknya bijak. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu umpan baliknya. Monggo segitiga restitusinya bisa langsung dipraktekkan. Jadi tidak hanya anak-anak yang kita harus menuntut budaya positif kepada anak-anak kita sebagai pendidik, juga harus demikian. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik selanjutnya Bu Alfu. Setelah mendengarkan penjelasan yang diberikan, saya sangat termotivasi nih. Pembiasaan budaya positif itu sangat baik diterapkan di lingkungan pendidikan. Itu guna untuk mewujudkan peserta didik berorientasi pada profil pelajaran Pancasila. Betul sekali. Sangat berorientasi kepada
elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Monggo selanjutnya Bu Indah. Monggo. Setelah melihat dan mendengarkan pemaparan dari Ibrani, saya berpendapat bahwa dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan lingkup kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Selanjutnya Bapak Ibu, tetapi monggo. Menurut saya sangat menginspirasi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rani, bahwa budaya positif itu sangat baik dilakukan secara bersama pada anak agar memiliki keyakinan dan perilaku yang positif dan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru dan orang tua sangat diperlukan untuk menjalankan budaya positif. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih Bapak Ibu semua atas umpan balik yang diberikan. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Mari bersama-sama kita belajar bersama dalam mengimplementasikan, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena perubahan kecil yang kita lakukan akan membawa masa depan yang lebih baik untuk anak didik kita dan untuk sekolah kita. Alhamdulillah telah selesai diseminasi penerapan budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan sekolah kita dan juga untuk anak didik kita. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur maupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian penyampaian diseminasi penerapan budaya positif yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan kita dapat segera mengimplementasikan di sekolah kita. Selesai sudah acara pada kesempatan hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang keliru atau kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu guru semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi